Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nisa Pujiastuti. Saya adalah mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Susuludin, Prodi Sosiologi Agama dengan NPM 1831090300. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri Amelia Surya, MPSI. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mengambil judul dari buku Psikologi Agama edisi revisi yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, yang mana pengarangnya adalah Profesor Dr. Haji Jalaluddin. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan ya. Nah, yang mana pendidikan yang dimaksud di sini adalah yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan kelembagaan, dan yang ketiga ada pendidikan masyarakat. Nah, di sini kita akan membahas dan mengkaji satu persatu dari pendidikan-pendidikan yang telah saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama, pengaruh pendidikan terhadap keluarga. Nah, di sini teman-teman, keluarga itu merupakan pendidikan utama bagi para pendidik dan pendidiknya merupakan orang tua itu sendiri. Menurut Gilbert Hicks, ia menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar itu adalah terbentuk dari pendidikan keluarga. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat anak itu bangun tidur dan akan tidur kembali, anak tersebut menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Hal tersebut terlihat bahwa pendidikan keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Nah, maka dari itu tanggung jawab ini ditekankan kepada kedua orang tua. Fungsi dan peran orang tua di sini sangat menentukan arah keyakinan anak-anak mereka. Setiap bayi yang sudah dilahirkan itu memiliki potensi untuk beragama. Nah, namun potensi untuk beragama tersebut sepenuhnya bergantung pada bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua mereka. Nah, untuk yang kedua di sini teman-teman ada pengaruh pendidikan di kelembagaan. Pendidikan tentang kelembagaan secara khusus tidak diperkenalkan pada masyarakat primitif, karena anak-anak pada masa primitif umumnya dididik di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Pendidikan tentang kelembagaan memang belum diperlukan karena variasi profesi dalam kehidupan belum ada, dan juga kehidupan masyarakat masih bersifat homogen. Maka kemampuan di luar tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tidak dapat berkembang. Nah, dengan hal tersebut, maka lembaga pendidikan khusus menyatu dengan kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sudah memiliki peradaban modern yang memiliki tradisi tersebut mungkin tidak dapat dipertahankan. Nah, maka untuk menyelaraskan diri dengan kehidupan masyarakatnya, seseorang membutuhkan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dibentuknya lembaga khusus yang menyelenggarakan tugas-tugas pendidikan, yaitu kelembagaan sekolah. Sekolah sebagai kelembagaan pendidikan merupakan sebagai pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anaknya, maka anak-anaknya diserahkan kepada sekolah-sekolah. Berdasarkan pentingnya pendidikan agama untuk anak-anaknya, mungkin para orang tua yang berasal dari keluarga yang taat beragama memilih untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam sekolah-sekolah yang berbasis agama. Pendidikan agama di lembaga pendidikan akan memberi pengaruh bagi jiwa keagamaan pada anak. Akan tetapi besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan dari berbagai macam faktor yang memotivasi anak tersebut. Pendidikan agama di lembaga keagamaan sangat berpengaruh bagi pengembangan jiwa keagamaan pada anak. Akan tetapi besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada berbagai faktor yang dapat memotivasi anak tersebut untuk memahami nilai-nilai agama. Sebab pendidikan agama pada hakikatnya merupakan pendidikan nilai. Oleh karena itu, pendidikan agama lebih dititik beratkan kepada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntutan-tuntutan yang diajarkan oleh agama tersebut. Fungsi sekolah berkaitan dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, yaitu sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau pembentuk jiwa keagamaan pada anak yang tidak menerima pendidikan agama di dalam keluarga. Nah, dalam hal ini seorang guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima agama yang diberikannya dengan baik.
Nah, untuk selanjutnya yang ketiga itu ada pengaruh pendidikan di masyarakat. Nah, di sini kita bisa tahu ya teman-teman bahwasanya lingkungan pendidikan itu tidak hanya sesuatu yang bersifat formal seperti sekolah tadi yang saya jelaskan sebelumnya, tetapi di sini kita juga bisa mengetahui bahwasanya masyarakat ini merupakan termasuk dalam lingkungan pendidikan tersebut. Para pendidik pada umumnya berpendapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak adalah pendidikan keluarga, kelembagaan, dan juga masyarakat. Dari ketiga lapangan pendidikan tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seseorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian terintegrasi dalam berbagai aspek, mencakup yang pertama fisik, psikis, moral, dan spiritual. Nah, di sini menurut Witherington, dia menyatakan bahwasannya untuk mencapai tujuan itu perlu pola asuh yang serasi. Menurutnya ada 5 aspek di sini dalam mengasuh pertumbuhan itu, yaitu untuk yang pertama fakta-fakta, yang kedua alat-alat, yang ketiga regularitas, yang keempat ada perlindungan, dan yang kelima ada unsur waktu. Nah, di sini Witherington memberikan contoh mengenai fakta asuhan yang diberikan kepada anak kembar yang diasuh di lingkungan yang berbeda. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keduanya sebagai hasil pengaruh lingkungan. Selanjutnya, karena asuhan terhadap pertumbuhan anak harus berlangsung secara teratur dan terus-menerus, oleh karena itu lingkungan masyarakat akan memberi dampak dalam pembentukan pertumbuhan itu. Nah, jika pertumbuhan fisik akan berhenti saat anak mencapai usia dewasa, namun pertumbuhan psikis akan berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Karena asuhan terhadap pertumbuhan anak harus berlangsung secara teratur dan terus-menerus, oleh karena itu lingkungan masyarakat akan memberikan dampak dalam pembentukan jiwa keagamaan itu. Jika pertumbuhan fisik akan berhenti saat anak tersebut berusia dewasa, namun pertumbuhan psikis akan berlangsung seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masa asuhan di kelembagaan pendidikan hanya berlangsung selama waktu tertentu. Nah, sebaliknya untuk asuhan oleh masyarakat akan berjalan seumur hidup. Dalam kaitan ini pula, terlihat besarnya pengaruh masyarakat terhadap pembentukan jiwa keagamaan sebagai bagian dari aspek kepribadian yang terintegrasi dalam pertumbuhan psikis. Keagamaan yang memuat norma-norma kesopanan tidak akan dapat dikuasai hanya dengan mengenalnya saja. Namun menurut Emerson di sini norma-norma kesopanan menghendaki norma kesopanan-kesopanan pula pada orang lain. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih luas dapat diartikan bahwa pembentukan nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek spiritual akan lebih efektif jika seseorang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh hasil penelitian Mas Ri Singarimbun terhadap kasus kumpul kebo di Mojolama. Nah, ia menemukan 13 kasus kumpul kebo ini ada hubungannya dengan sikap toleran masyarakat terhadap hidup bersama tanpa menikah. Nah, dan kasus seperti ini mungkin akan lebih kecil di lingkungan masyarakat yang menentang pola hidup seperti itu. Di sini terlihat hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Di lingkungan masyarakat santri barangkali akan lebih memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki ikatan yang longgar terhadap norma-norma keagamaan. Nah, dengan demikian, fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menjunjung nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah.